Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sadri amin wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nabiyyin wa rasulil mursalin wa ilhamul malaikati. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Haji beserta keluarga besarnya pada bapak ibu hadirin yang dirahmati sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan dan taufik serta hidayah seperti Allah. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan banyak dunia dan terutama para yang menerima silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan, umur kita dipanjangkan barangkah, sehat batin, dan dengan pembacaan hadiah bui juga doa tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keutamaan ngaji yang mana dengan ngaji insyaallah kita sedikit demi sedikit memahami tentang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki baik dunia maupun akhirat, maka akan dimudahkan di dalam memahami agama. Karena itu, mari kita kembali nanti pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji tentang syarat sahnya wudu, 8 mandi ya. Nah, kalau jumlah seluruhnya itu kan 10. Tapi kalau bagi yang daimil hadas, yang geser, kalau perempuan istihadoh ya, kalau geser memang nggak laki-laki nggak perempuan. Ada lelaki perempuan geser sama aja. Tapi kalau istihadoh mah perempuan doang, laki mah enggak. Nah, itu baru 10. Kalau yang normal mah sehat ya, itu cuma 8. Mudah-mudahan lah masih ingat. Nah sekarang berlanjut bertahap ya, tentang fardu atau wudu. Nah ini juga gak kalah pentingnya, karena sama-sama wudu tidak akan sah baik tanpa syarat maupun rukun atau fardu. Hanya bedanya, kalau syarat mah dari sebelumnya wudu, kalau rukun mah atau fardu ketika wudu, itu aja bedanya. Contohnya kan kalau syarat airnya kudu mensucikan ya, nah, itu kudu dia siapkan dari awal.
Tapi kalau rukun mah atau patu ini ketika wudhu seperti membasuh muka kan udah wudhu ya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau pentingnya sama aja, wudhu tidak akan sah tanpa syarat. Juga wudhu nggak sah tanpa rukun, hanya bedanya kalau syarat mah dari sebelum wudhu, kalau padu atau rukun mah setelah atau lagi wudhu. Nah, supaya lebih orisinil ya, di sini saya bacakan tentang kitabnya ya, referensi kitab Fathul Qorib. Faslun, ini suatu pasal fi furudil wudu'i, menjelaskan tentang fardu wudu. Ini suatu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang fardu wudu tadi yang dijelaskan ya, definisi ataupun arti fardu atau rukun sama aja. Jadi dalam ulama fardu rukun itu juga sama sholat, kecuali haji nanti beda. Wahwa wudu bidomil wawi, dengan dibaca doma wawnya bil ashuri di dalam kaul yang masyhur. Ismun itu adalah sebuah nama lil fi'li, untuk pekerjaan. Wawa, dan dengan domah waw tersebut al-muradu, itulah yang dikehendaki halda di sini. Wa bi fathil wawi, sedangkan dengan dibaca patah wawnya wadu. Jadi ada wudu, ada wadu. Nah itu kalau dibaca patah wawnya jadi wadu, ismun adalah sebuah nama lima yutawaddu, bagi sesuatu yang dipakai wudu bihi, dengan sesuatu tersebut. Jadi pengertian wudu ya, itu ada yang dibaca domah wawnya jadi wudu. Nah ini kalau menurut kaul yang masyhur adalah nama sebuah pekerjaan, dan itu memang yang dimaksud di sini ya, wudu. Tapi kalau dibaca patah wawnya jadi wadu, itu nama sesuatu yang dipakai wudu. Apanya berarti? Airnya. Ya pokoknya mah kesimpulannya mah, kalau wudu mah kerjaannya, kalau wadu mah airnya, gitu aja. Ya. Wa yastamilu, dan mencakup al awalu yang pertama, ala furudin, atas kepaduan wasunanin, dan kesunahan. Jadi yang pertama tadi wudu ya, itu mencakup baik padu maupun sunah. Ya kan kita ketika wudu ya, ada yang wajib padu rukun, ada yang sunah. Taruhlah kalau yang wajib mah itu nggak kurang lebih ada berapa? Ada 6 ya, nanti dijelaskan ya. Dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus menyapu kepala, terus membasuh kedua kaki dan tartib ya. Selain daripada itu sunnah. Itu kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu itu ada yang sunnah mesti gitu, bahkan ada yang wajib. Contoh yang sunnah nih, kalau kita wudhu seperti biasa, mata ketinggalan berjamaah, itu sunnah tuh. Wudhu itu ngambil wajib aja. Langsung muka itu ya? Iya, nggak usah ketemu lagi, nggak usah pegang ke muka, ini udah langsung ke muka ya, ibarat di sini. Langsung berkaki. Iya, tapi kepala mau tetap ya. Pokoknya yang pertemuan itu tetap harus berjamaah. Itu pinter, orang itu pinter berarti ngerti dia. Ngaburu berjamaah. Iya. Nah bahkan nanti ada yang wajib nih, artinya kudu gitu aja. Kalau gak gitu dia dosa nanya. Itu
itu dua kondisi ya. Satu karena waktunya mepet. Nah, seperti ini sekarang umpamanya katakan subuh nih ya. Sekarang kan habis waktu subuh kan terbit matahari ya. Sekarang ini terbit matahari jam 5 lewat 40 menit. Lewat 40 menit. Nah umpamanya barang bangun nih ya 5:30. Kan 10 menit lagi tuh. Pakai wudu ya. Nah itu udah wudunya wajib itu ngambil yang rukun-rukun aja. Kalau enggak dia dosa ya. Walaupun sah. Efek itu lama dosa ya. Iya. Ada awal ada efek-efek terus. Iya. Enggak boleh. Termasuk juga wajib kudu ngambil yang rukun-rukun aja. Ya, itu ketika air sedikit. Umpamanya air merecet dasar gitu ya. Gitu kan. Udah. Ya kan kadang-kadang kita kalau di rest area tuh kalau lagi banyak orang ya, antri juga satu antri, keduanya air sedikit ya. Gitu kecil. Nah itu udah ambil yang rukun-rukun. Kalau enggak dosa, maka itu kudu apal. Ya, iya kudu bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah gitu. Kalau dalam kondisi selain yang tiga mah itu memang baiknya kita semua yang rukun, yang sunnah gitu ya, begitu. Nah kemudian Wazakaro menyebutkan musannif al-fururo kepaduan bikaulihi dalam ucapannya. Wa furudul wudu'i padu wudu sintatu asya itu ada 6 perkara. Jadi selanjutnya nih ya, kalau musannif menjelaskan tentang definisi wudu, bahkan wadu tadi ya. Ya kalau wudu mah pekerjaannya, kalau wadu mah alatnya, ya, airnya. Nah sekarang disebutkan tentang padu itu lewat perkataannya musannif itu pengarang kitab. Bagus itu nama musannif ya. Jadi ada musannif, ada mu'alif bahasanya itu. Kalau itu bagus orang yang namanya musannif itu, si pengarang kitab. Sama mu'alif. Nah bagaimana perkataan itu tadi bahwa padu wudu yang wajib diketahui dan ada ketika wudu itu ada 6. Ini nggak boleh kurang ya. Bahkan ini alhamdulillah di dalam kitab apa aja selagi mazhab Syafi'i itu nggak beda kalau wudu mah rukunnya sama. Kecuali mazhab lain baru ya. Ada yang mengatakan rukun wudu itu 4. Mazhab Hanafi 4 itu ya. Iya, jadi dia mah yang namanya niat sama tartib dia mah nggak dimasukin rukun. Makanya dia mah wudunya bebas. Mau kaki dulu kek. Iya, karena nggak wajib tartib ya bang. Kalau wajib lain begitu ya. Iya, nggak ada tartib sama niat. Terus nggak apa-apa dia bang. Tapi mazhab sampai emang tetap harus niat dan tartib dia tambahan itu. Iya, jadi kalau wudu malah alhamdulillah sama. Kalau sholat tuh walaupun mazhab sampai ini beda-beda bagaimana ulamanya ya. Ya seperti umpamanya di kitab Safinah itu 17. Di kitab Fathul Qorib itu 18. Di kitab Fathul Mu'in 14 udah gitu. Rupanya mau digabung dia mah itu cuma ninanya. Ya sebenarnya mah sama aja maksudnya mah. Cuma digabung aja gitu. Nah jadi itu ya. Ingetin tuh, apalin ya. Bahwa rukun wudu itu nggak kurang nggak lebih ada 6. Itu. Nah mana diantaranya ahaduha. Salah satunya an-niyatu yaitu niat. Wa haqiqatuha hakikatnya niat syar'an menurut syara qasdu syai'i
itu bermaksud akan sesuatu muktarinan sambil membarengi bifilihi dengan mengerjakannya. Bain taro'o, kalau melakukannya lebih akhir, artinya nggak bareng ya, anhu daripada mengerjakannya, sumia, maka itu dinamakan azman azam. Itu jadi yang pertama nih, rukun atau pandu wudu yang harus ada dan tahu ya adalah niat. Nah, niat-niat itu apa? Niat mah itu adalah bermaksud sesuatu sambil dibarengin dengan kerjaannya. Ya seperti wudu, niat wudu atau dibarengin. Niat sholat dibarengin gitu ya. Makanya wudu itu niatnya dibarengin dengan muka. Sholat itu niatnya dibarengin dengan takbiratul ihram. Nah, mungkin kalau sholat mah rada hati ya. Emang awalan takbiratul ihram, benar nggak? Nah pertanyaannya itu wudu kok di muka? Langsung muka. Iya, padahal makan sebelumnya epek-epek, kamur segala apa ya. Tapi kenapa niatnya di muka? Nah karena ini jawabannya. Yang lain mah itu bukan rukun, sunah. Nah makanya kalau pengen dapat pahala tuh kita epek-epeknya, kakemurnya, kaidunya itu juga diniatin. Jadi wudu itu sebenarnya mah niatnya satu, ketika epek-epek kita niat kesunahan wudu. Nah ketika mengebasuh muka itu baru niat wudunya gitu. Ya, baru nanti salah tuh epek-epek kekemur hidung berpahala gitu. Kalau nggak diniatin mah itu nggak ini ya, nggak jadi. Jadi itu tuh kalau ada yang nanya, kan setiap niat itu kudu dibarengin dengan awal ibadah itu. Kayak sholat awalnya kan takbiratul ihram, maka dibarengin dengan takbiratul ihram. Nah ini wudu, kan wudu pertama epek-epek, tapi kenapa niatnya di muka? Karena yang rukun yang pertama adalah muka, makanya dibarenginnya di muka ya. Jadi niat itu gitu dibarengin dengan awal, kecuali kalau niat puasa. Cuma beda lagi satu tuh, karena kalau puasa kalau dibarengin mah itu kebanyakannya itu lolos. Ya, jadi orang itu kalau umpamanya niat puasa kudu dibarengin dengan kerjaan puasa, itu nggak boleh tidur tuh habis sahur. Kalau umpamanya habis sahur tidur udah lolos, masalahnya kudu begitu. Dur subuh baru niat. Susah kan ya? Kalau yang bangun mayat, yang melek punya kagak. Yang melek juga kadang-kadang kecolongan. Atau apa lagi? Subuh. Iya gitu loh. Makanya niat puasa mah ada beda. Ya, walaupun dari malam bahkan dari maghrib udah boleh. Terus dia mau berkali-kali nggak apa-apa lagi. Makanya nih ya, waktu habis buka dia niat. Ntar habis terawih kan biasa gitu ya. Niat. Habis sahur niat lagi aja. Atau nggak apa-apa. Ayo aja gitu ya. Jadi nggak masalah niat puasa berkali-kali juga. Jadi kembali nih, tuh hakikatnya itu gitu ya. Nah cuma ini pastinya di hati niat mah, bukan yang di mulut. Yang di mulut itu mah sunnah. Makanya ketika niat itu bukan yang kita nawaitu doa wirofil adasil asgori, bukannya begitu tuh, tapi yang di hatinya. Ya, makanya mulut ngomong gitu ya, hati ngertiin tuh. Makanya kudu tahu artinya nih ya. Artinya yang suka kita ngapalin itu nawaitu doa wirofil adasil asgori gitu. Nah bagaimana kalau nggak pakai Arabnya, kita langsung aja nggak apa-apa. Pokoknya orang-orang menawitul gusla ya, nawitul doa ya. Aduh, dia mah niat saya wudu karena menghilangkan hadas kecil ya, wajib karena Allah Ta'ala. Gitu boleh. Ya, yang penting ngerti kan dan di hati. Jadi yang dibacaan mah bukan niat itu mah. Ya makanya daripada dia Arab gak ngerti atau mending Indonesia aja.
Niat sholat juga nggak apa-apa, jangan niat mah di hati. Benar. Nah, gitu ya. Nah jadi, Barangnya. iya itu kudu dibarengin tuh, kudu dibarengin terus di hati ya. Nah bagaimana kalau nggak dibarengin nih, umpamanya ya, katakan dia cuma bermaksud dulu baru ngerjain, sama di hati juga sama sih. Nah itu bukan niat, namanya azam. Contoh, ya, besok mau pagi mau ke Kampung Melayu, itu di hati nggak diucapin, itu azam namanya. Atau kalau umpamanya dia lah pokoknya minggu depan mah di hati nih ya, saya mah harus tetap ngaji, itu ya malam Selasa depan kudu ngaji gitu ya. Itu walaupun kudu tetap itu masih azam kalau di hati mah. Terus apa itu, apa namanya, keuntungannya? Insya Allah kalau diajamin ntar ada semangat kita. Niat. Iya, enggak, bukan niat itu mah azam. Azam. Azam ya. Azam. Jadi niat mah langsung nih, seperti ini tadi mau berangkat ngaji, lah niat ngaji itu baru niat ya. Kalau maunya buat malam minggu depan mah itu namanya azam. Walaupun sama-sama hati ya. Dan alhamdulillahnya kalau azam mah masih belum disiksa walaupun dari kerjain ya. Nah kalau udah najar tuh baru wajib. Najar mah udah keluar ya, udah dibaca gitu. Nah cuma dia sama azam tuh ininya, masanya ya, dia mah namanya ya sama azam. Jadi gini perbedaan tiga ini ya, niat sama azam sama di hatinya, paham? Tapi beda pelaksanaannya. Kalau niat mah bareng ya, kalau azam mah enggak, itu aja. Nah terus azam sama najar ada kesamaannya, ada perbedaan juga. Kesamaannya sama-sama enggak dibarengin. Bedanya kalau najar mah diucapin, itu aja ya. Nah kalau udah najar mah yang tadinya sunnah bahkan mubah juga jadi wajib. Tapi gede pahalanya, gede ya. Jadi aturan yang tadinya sunnah katakanlah 1, kalau udah dinajarin mah jadi 70 gitu. Jadi gede gitu. Nah terus niat ini kapan ya adanya? Dibarengin kan tadi udah dibarengin ya. Dibarengin di lebah mana? Belum tahu nih. Watakunu, dan keadaan aniatu niat itu indagos di awal juz'in ya. Itu ketika membasuh permulaan anggota minal wajhi ya, bagian minal wajhi dari wajah. Muktarinatin yang dibarengin bidzalika juz'i ya, dengan bagian tersebut. La bijamihi, enggak kudu seluruhnya, wala bima qablahu, dan tidak cukup kalau sebelumnya, wala bima badau, dan juga tidak cukup kalau niat itu setelahnya membasuh muka itu. Jadi niat ini dibarengin dengan awal membasuh muka. Jadi air nempel nih ke muka, mau di bagian atas kek, mau di bagian bawah kek, mau di bagian samping kek, itu masukin niat saya wudu itu, gitu ya, dibarengin gitu. Pokoknya, nah bagaimana kalau apakah itu kudu sepanjang kita membasuh muka itu diniatin aja? Enggak, pokoknya yang penting awal permulaan tuh. Kalau Ya. abang 3 kali niat terus 3 kali. Enggak, iya kalau begitu enggak ya gitu ya. Nah, ya jadi ingat tuh. Jadi niat itu begitu, jangan pernah ya saya ada yang protes katanya kita mau pas umur juga itu udah niat, katanya gitu-gitu tuh bahasanya. Atau itu bukan niat, azam ya. Ada
ada itu katanya orang mau kesumur juga itu udah niat katanya geng. Iya, jadi dia nggak bisa ngebedain mana niat mana azan gitu ya. Gitu. Itu dengan cita-cita nggak sama ya? Sama, cita-cita makan nggak spontan. Jadi nggak spontan. Azam namanya azam ya. Iya, di hati tapi nggak spontan kan. Jadi kalau cita-cita mah maksudnya kepada azam. Iya. Iya. Nah, bagaimana nih kalau sebelumnya membasuh muka dia udah niat kayak tadi tuh mau ke sumur juga. Bahkan dia epek-epek niatnya gini nih. Air belum nyentuh ke bagian muka. Tetap itu nggak cukup, nggak sah. Karena gini Pak Ustaz. Iya. Jadi air di sini udah niat. Ya nggak sah. Jadi niat itu air udah nempel sini. Bareng gitu. Iya, jadi pas ngebareng nempel di muka mau di atas di samping ya. Nah baru di situ niat saya wudu karena menghilangkan hadas kecil gitu aja karena Allah Taala gitu. Oh, ini nih, udah paham tuh. Itu. Nah termasuk makanya tadi tuh ketika orang hanya baru ke sumur, basuhnya udah niat, aduh jauh jasa itu mah. Lagi tangan udah di telapak tangan aja belum cukup ya. Iya benar. Iya. Nah termasuk nih yang istilahnya apa? Nggak cukup kalau sesudahnya sesudahnya membasuh muka. Jadi tadinya mah begitu air ke muka mah nih ya, dia diam aja gitu di hatinya gitu nggak dimasukin niat. Barang udah ini udah beres membasuh muka baru niat saya wudu karena memang ada kecil gitu ya. Atau nggak cukup juga. Pokoknya mah kudu bareng. Udah dibahas baru niat. Iya gitu ya. Pokoknya mah kudu awal itu mah. Barang kok ya. Iya itu ya. Ayo. Nah terus niatnya gimana nih niatnya? Nah, karena ini niat wudu ya, makanya payanwi maka niatlah al mutawadi orang yang wudu inda qasdi mazukiro. Ketika dia membasuh apa yang sudah disebutkan, khususnya tadi membasuh muka ya. Ropa hadasin itu menghilangkan hadas bin ahdasi dari hadas-hadasnya. Jadi dia niatnya gini aja tadi nawat. Boleh langsung nawat ropal hadasin asgori, boleh gitu ya. Enggak usah wudu gitu. Enggak usah wudu kan dia. Udah pokoknya nawat itu ropal hadasil asgori padahal nilai ta'ala gitu. Artinya niat saya menghilangkan hadas kecil wajib Allah Ta'ala gitu aja. Gitu. Sebab kalau bicara wudu nanti ada yang sunnah wudu masalah gitu kan ya. Gitu. Nah atau ya dia niatnya untuk membolehkan sesuatu yang dibutuhkan kepada wudu. Yanwi atau orang yang wudu tersebut niatnya istibata mubtakirin membolehkan yang membutuhkan ilal wudu kepada wudu. Ini juga boleh tuh. Jadi gimana niatnya? Jadi nawaitu istibahata mubtakiril wudu gitu aja ya. Susah lah pokoknya mah ya. Udah tadi aja udah. Ini mah lagi contoh aja nih mah ya. Jadi gampang lah sih Iya. tadi tuh. Gitu ya. Nih bahkan nih aoyanwi fardhu wudu cukup tuh gitu. Orang yang wudu itu cuma niatnya fardhu wudu. Jadi niat saya fardhu wudu gitu doang. Itu enak mah ya. Gampang mah ya. Gampang itu. Iya, udah gitu doang. Sah itu. Jadi begitu air ke muka, niat saya fardhu wudu gitu aja udah. Enak gitu ya. Praktis gitu deh. Gampang tuh gitu aja. Boleh. Gimana gampang jasanya. Iya, ya. Ya bahkan cuma ngomong gini doang. Nah, Nawaitul wudu gitu doang. Niat saya wudu jadi. Waduh, lebih singkat lagi tuh ya. Tuh, jadi kalau kita ngaji mah sebenarnya kalau tahu mah gampang ya. Yang mantap kuyang itu, yang mantap bingung itu emangnya. jalanin. Iya belum ngerti, nggak mau ngaji lagi. Gitu ya. Gitu. Awet toharota ya ataupun niatnya mensucikan anil hadasi daripada hadas. Napa ilam yakul ya. Ya. Kalau dia itu tidak membaca anil hadasi dari hadasa lam yasi enggak sah itu mah. Jadi boleh juga nih niatnya gini.
nawaitu toharota anil hadasi, yang artinya mah niat saya bersuci dari hadas, itu doang. Niat saya bersuci dari hadas. Tapi nih, kalau niatnya begitu mah tuh niat saya bersuci dari hadas, itu kudu nyebut hadasnya tuh. Jadi kudu nggak boleh ketinggalan hadasnya. Jadi nggak boleh gini doang. Jadi nggak boleh gini kita. Niat saya bersuci tuh nggak boleh gitu, nggak cukup. Jadi kudu ada hadasnya gitu. Gitu. Iya ya. Nah, bagaimana nih kalau ada orang niat seperti yang baru saya dicontohin ya, tapi dia dibarengin dengan niat bersih segala nih. Atau kalau musim panas supaya adem nih gitu ya, niatnya gitu ngadem. Nawa idza nawa dan ketika ia niat ma yu'tabaru ya, apa yang sudah diibaratkan tadi min haji niat dari macam-macam niat, wasaroka dan dia membarengin ma'ahu beserta niat tadi, niat tanazufin akan niat bersih, aw tabarudin ataupun niat yang adem, soha maka sah wudunya. Jadi nih kalau umpamanya ya waktu niat tadi seperti katakanlah sebagai biasa kita niat saya wudu dan bebersih gitu kedua ya, sah boleh. Ataupun karena musim panas nih, ya ini aduh panas amat nih mukanya ya, nah, badan nih gitu ya, udah niat saya wudu dan supaya ngadem gitu ya, nah itu juga sah masih gitu aja, gitu ya. Nah itu rukun atau fardu yang pertama. Nah kemudian wasani dan keduanya goslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh muka wajah. Itu jadi yang kedua nih, fardu atau rukun wudu yang harus tahu dan ada ketika wudu itu membasuh muka, membasuh seluruh muka ya, bukan muka doang, seluruhnya. Makanya kudu rata. Jadi jangan asal gini ya. Iya. Gitu ya. Nah, makanya kudu tahu nih ukurannya. Yang namanya muka itu kalau dari atas ke bawah batas mana? Kalau dari samping ke kiri ke kanan batas mana gitu ya. Nah, di sini dijelasin nih. Wahaduhu dan batasan muka tulan panjangnya ya. Panjang itu maksudnya dari sini ke sini. Dari atas ke bawah ya. Iya. Nah ini ma baina manabiti syari rosi, yaitu anggota yang ada di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut gwaliban biasanya. Kemudian wa akhirul lihyen dan pangkalnya lain itu dua rahang. Ya, itu jadi intinya begini. Batasan dari atas ke bawah ya, dari pas batas sumber rambut tuh. Terus ya sampai sini. Tuh nih. Ya. Ini depan batas rahang. Udah aja. Ini dua rahang nih. Kita panjangnya ya. Nah, rahang itu adalah di sini ya wahuma al-azomani al-ladina yusabi wahuma, yaitu al-azomani dua tulang ya, al-ladina yang butuh yang mana tumbuh alaihima di atas dua tulang tersebut, al-asnanu gigi asufla yang bawah ini, iya kan berarti ya, gigi yang bawah kan, iya. Nabi jami makdamihima ya, juga dengan seluruh bagian depannya bizukni ya, yakni di pangkal telinganya di gigi di janggotnya nih ya, janggot sini. Jadi kan rahang sini janggut situ ya. Nah itu kemudian dan pangkalnya berada di telinga nih sampai habis sini nih. Wah gitu tuh. Gitu. Nah itu panjangnya. Nah sekarang bagaimana kalau lebarnya nih? Wahaduhu dan batasan lebarnya wajah ardon ya,
lebarnya ma bainal uzunaini adalah anggota di antara kedua telinga gitu aja. Jadi lebarnya mah dari telinga ini nih ya, batas ini sampai ke satunya. Jadi kudu rata tuh, kudu itu kudu begitu benar-benar tuh. Tuh ya. Tapi jangan kudu ininya masih utuh, ini situ ya sembarangan, itu nggak cukup. Gitu. Itu ya, hati. Nah sekarang ini ada masalah nih, bagaimana kalau di wajah itu ada rambut-rambut kan seperti kumis ya enggak? Alis ya. Iya, kalau perempuan mah alis doang, kumis mah enggak ada, tapi ada bro. Alis. Ya pokoknya mah. Kenapa? Iya, kalau memang itu. Tapi kalau memang udah tumbuh rambut enggak? Jadi kalau memang itu berupa ini seperti biar medok ya, macam pakai spidol apa permanen gimana? Iya, nah itu ini. Makanya di sini ya wa ijakana. Dan ketika ada alal wajih nih di wajah ya, sarun rambut hobi pun yang tipis al kasirun ataupun yang al kasipun atau yang tebal wajaba, maka wajib isolul ma'i mendatangkan air ilai kepada wajah tersebut ma'al basaroti serta ya sampai ke kulit-kulit alati tahu yang ada di bagian bawah kulit tersebut gitu ya. Nah, jadi tuh kalau ada nih di bagian muka rambut ya tadi ya alis, kumis, ini jenggot juga nih kan yang di sini nih masih wajah kan tadi kan ya. Terus di bawahnya nih baru ya. Nah itu mau tebal mau tipis wajib kudu nyerap air gitu aja sini ya. Kudu keserapan air. Jangan asal permukaannya doang basah tapi nggak nyerap ke dalam gitu ya. Nah itu makanya kudu tahu nih. Nah sekarang bagaimana kalau khusus jenggotnya laki-laki yang tebal nih ya. Terus ukuran tebal itu gimana nih? Wa maliyatur rajuli dan adapun jenggot laki-laki. Perempuan ada kan sih jenggot? Ada. Iya. Al kasifatu ya yang tebal bi alam yuro yakni tidak bisa kelihatan al mukhatabu orang yang di hadapannya basarotaha ya akan kulitnya min hilaliha dari sela-selanya payakti maka itu mah cukup ghuslu zahiriha ya membasuh bagian luarnya aja. Tuh, jadi nih intinya kalau laki-laki kan jenggotnya ada yang tebal ada yang tipis ya. Kalau yang tebal mah itunya nggak kelihatan kulitnya dia gitu. Kalau yang tipis mah kelihatan kulitnya atau apalagi 2-3 lembar mah. Itu ya kan. Tapi itu kalau yang tipis gede palanya. Makanya ada 2-3 juga biar aja. Ya, apa sebabnya nih? Nah ya. Kalau yang tebal mah itu ngagedina sunnah. Yang tebal mah. Ya. Jadi cukup kan tadi yang tebal mah walaupun enggak nyerap ke dalam enggak apa-apa. Tapi kalau yang tipis itu wajib kudu nyerap ke dalam, makanya nyelanya wajib tuh. Jadi keuntungan orang punya jenggot tebal juga udah bagus, dia dapat tambah pahala gini. Apalagi yang tipis. Karena wajib nyela-nyelanya. Gininya nih ya, dari bawah nyelanya, jangan dari atas susah. Makanya ketika kita basuh muka gini, gitu ya. Gitu tuh. Lah, gitu. Ya, makanya anak-anak ada orang yang jenggotnya kayak begitu. Itu banyak kan salah. Iya. Itu kalau jenggotnya tebal. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau tipis nih? Bihilafil khafifati beda kalau jenggotnya tipis. Wahia jenggot tipis itu mayuro ya. Atau mayaro yaitu barang yang bisa ngelihat al mukhatabu orang yang di hadapannya basarotaha akan kulitnya. Fayajibu maka itu mewajib isolul ma'i datangnya air libasarotiha kepada kulitnya tadi itu. Jadi kalau jenggot tipis mah ya yang kelihatan kulitnya nih yang apalagi yang 2-3 lembar mah ya tapi bagus itu pahalanya gede. Apa sebabnya? Nyelanya gini jadi wajib ya. Gitu.
Untung kan ya. Nah sekarang bagaimana nih kalau perempuan? Di sini ada nih perempuan berjenggot. Ada no. Ya. Oh, bos. Iya. Ya bagaimana? Ini ada di kitab pasti ada gitu ya. Sebab di kitabnya ada ceritanya. Ya berarti ada. Ada ya. Ya kayak hunsa ya. Kan kalau kita mah bingung nih pengertian hunsa itu artinya orang yang istilahnya punya kelaminnya dua. Kelamin perempuan ada, laki ada, dia punya. Kan di kita mah sebenarnya mah unsa itu banci ya. Kita mah palsu doang. Artinya gimana? Atau yang demen ke laki berarti dia asalnya apa? Laki. Iya. Tuh yang bangsa tukang-tukang rias tuh. Bener nggak? Benar ya. Bencong. Itu kan dia demen ke laki. Padahal masalah laki. Banyak yang begitu mah. Yang tadinya laki itu jadi gayanya kayak perempuan, dangannya bakal sampai dioperasi ya, supaya laki demen ke dia. Banyak. Sebaliknya juga ada yang kadang-kadang perempuan pengen jadi laki, akhirnya demennya ke siapa? Ke perempuan, semangat gitu ya. Iya. Laki-laki Iya. disebut. Ini mah jarang ya. Tapi tuh kalau ada perempuan pengen jadi laki, itu tenaganya gede. Bener. Super. Ada ya. Ini orang ini yang nggak disebutin sama saya. Pokoknya di daerah Pakwaji ya. Itu perempuan pengen jadi laki. Bisa naik kelapa segala. Laki belum bisa ya. Perempuan. Orang Pakwaji. Bukan, pokoknya kecamatan Pakwaji gitu ya. Di sini juga ada. Kayak gitu ada. Jadi laki apa perempuan pengen jadi laki. Iya kuatan itu ya. Laki pengen jadi perempuan sini ada. Oh itu banyak, laki pengen jadi perempuan banyak ya. Iya banyak gitu ya. Iya kalau perempuan kalau laki pengen jadi perempuan banyak ya. Ini perempuan jadi laki. Iya. Jadi kalau laki nih, ya kalau perempuan pengen jadi laki jarang ya. Tapi itu kalau akhirnya itu kuatan. Iya kuat. Udah banget segala pak. Apa sebabnya? Mungkin dia pemikiran dia. Lah ini buat kan depannya perempuan kan ya mah? Atau buat traktir ceweknya apa gitu ya? Iya. Ya pada yang tahu bating katanya kalau laki sih apa sih perempuan sih depan sama gua gitu kan gitu ya. Nah gitu. Nyetir mobil dia mah. Iya emang gitu. Santrak. Nah ini ya. Jadi ini bagaimana sekarang kronologisnya kalau perempuan berjenggot nih. Wa bihilafil yatim ro'atin nih, dan beda kalau jenggotnya perempuan. Wahunsa dan tadi banci asli ya. Jadi dia mah kalau kayak ini mah alat laki punya, perempuan punya. Komplitnya mah ada semua. Kita kata perempuan branding katanya. Iya benar branding ya. Branding. Nah, awalnya perempuan. Enggak, ini udah dari sononya. Udah dari sononya alatnya dua. Iya branding. Alat perempuan punya, alat laki punya. Cuma biasa ini enggak normal semuanya gitu ya. Maksudnya enggak seperti melulu gitu ya. Ya karena kan bagi dua gitu ya. Tuh, nah ini bagaimana nih? Fayajibu maka wajib isolul ma'i mendatangkan air libasarotihima pada kulitnya. Walokasipan walaupun itu tebal. Tuh, jadi ini kalau perempuan mah atau banci berjenggot. Nah itu mah wajib kudu nyerap. Gitu aja lah. Kudu nyerap, kudu datang ke kulit itu maksudnya nyerap gitu ya. Nah walaupun jenggotnya itu tebal. Itu kan tadi kalau lelaki mah tergantung ya. Kalau kalau tebal mah sunah, atas kudu nyerapnya gitu. Kalau tebal mah, tipis mah wajib ya. Kudu nyerapnya. Kalau perempuan mah termasuk banci, mau tebal, mau tipis itu wajib kudu nyerap. Apa sebabnya? Sebab jarang perempuan ama banci mah itu berjenggot apalagi sampai tebal gitu ya. Gitu. Iya. Nah, kemudian dikit lagi wala budak dan harus ma'ghuslul wajhi beserta atau berbarengan dengan membasuh muka min ghusli juz'i daripada membasuh bagian minarosi daripada kepala warokbati dan
leher ya. Wa mata zakni dan di bawah jenggot. Jadi ini wajib juga nih ketika kita membasuh muka, kudu kebasuh juga nih bagian dari kepala nih. Jadi lebihin. Walaupun batas gini nih ya, dilebihin dikit. Wajib ya. Sebab nanti nggak sempurna kita membasuh muka kalau nggak lebih gitu ya. Takut ntar kurang apa gitu. Ya terus juga bahkan nih kalau ini sebenarnya menurut Imam Ghazali ya, ini bagian sampai ke pundak segala gitu. Begitu deh. Gitu kudunya mana? Leher gitu ya. Perempuan. Iya, karuan dah kalau dia dan termasuk juga di bawah janggutnya. Jadi pokoknya kalau yang ini mah begitu tuh. Gitu ya. Tuh, wow, gitu ya. Yang bagusnya mah tuh. Iya. Ya, tapi kita mah begitu cukup tuh ya gitu ya. Jadi bagus mah tuh. Jadi dari atas tuh ya, di bawah gitu ya. Jadi bawah jenggotnya kena tuh ya. Leher juga kena tuh, keluar dari atas metu atas juga begini tuh, gitu ya. Nah, jadi itu rukun yang kedua tuh ya, baru membasuh muka. Semuanya ada berapa tadi rukun dulu? 6. Kalau baru 2 berapa lagi? 2 berarti 4 lagi. 4 lagi ya. Nah ini supaya gak dangdut, kudu ngaji ini ke depannya. Kalau gak ngaji dangdut Mantep.